Berikut adalah penjelasan panjang mengenai sel serta transport aktif dan pasif. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dalam makhluk hidup. Semua organisme hidup tersusun atas sel yang dapat berupa uniseluler atau multiseluler. Sel memiliki komponen utama sebagai berikut. Pertama, membran sel tersusun atas fosfolipid bilayer yang bersifat selektif permeable, artinya hanya memungkinkan molekul tertentu masuk atau keluar. Fungsi utama melindungi sel, lalu menjaga homeostatis dan mengatur transportasi molekul. Kedua, sitoplasma, yaitu bagian cair dalam sel tempat organel berada. Sitoplasma mengandung air, enzim, ion, dan molekul organik lainnya. Ia juga berfungsi sebagai medium reaksi metabolik. Ketiga, inti sel atau disebut juga nukleus, mengandung materi genetik berupa DNA yang mengatur seluruh aktivitas sel. Dibungkus oleh membran inti yang mengontrol keluar masuknya molekul. Keempat, organel sel. Pertama dari mitokondria dulu, yaitu menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi seluler. Lalu kedua dari bosom, tempat sintetis protein. Ketiga dari retikulum endoplasma, ada dua jenis, yaitu kasar dan halus. Keempat ada aparatus Golgi, memodifikasi, menyortir, dan mengirimkan protein. Kelima ada lisosom, mengandung enzim pencernaan untuk menghancurkan bahan berbahaya atau organel yang rusak. Keenam ada kloroplas, yang ini hanya ada pada tumbuhan saja. Ini adalah tempat fotosintesis. Lalu kita akan membahas transportasi sel. Transportasi sel mengacu pada proses perpindahan zat masuk dan keluar melalui membran sel. Transportasi ini dibagi menjadi dua jenis utama, transport pasif dan transport aktif. 1. Transport pasif. Transport pasif adalah perpindahan molekul tanpa memerlukan energi dari sel. Artinya tidak memerlukan ATP. Perpindahan ini berlangsung mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contoh mekanismenya yaitu difusi sederhana. Molekul kecil seperti oksigen dan karbon dioksida melewati membran langsung tanpa bantuan protein. Contohnya masuknya oksigen ke dalam sel untuk respirasi. Yaitu ada difusi terfasilitasi. Molekul besar atau bermuatan melewati membran dengan bantuan protein kanal atau protein pembawa. Contoh glukosa masuk ke dalam sel melalui protein pembawa. Osmosis, difusi air melalui membran semi permeable. Contohnya penyerapan air oleh akar tumbuhan dari tanah. Kedua ada transport aktif. Transport aktif adalah perpindahan molekul yang membutuhkan energi dalam kurung ATP. Proses ini memungkinkan molekul bergerak melawan gradien konsentrasi. Contoh mekanismenya yaitu pompa ion, endositosis, dan eksositosis. Berikut ini adalah gambar perbandingan transport pasif dan aktif. Di sini saya akan menjelaskannya, yaitu ada dari segi aspek transport pasif dan transport aktif. Untuk dari aspek ada energi atau ATP, itu transport pasifnya tidak diperlukan dan transport aktifnya diperlukan. Untuk arah molekul, transport pasifnya mengikuti gradien konsentrasi, sedangkan transport aktifnya melawan gradien konsentrasi. Untuk kecepatannya bergantung, transport pasif itu bergantung pada gradien konsentrasi, sedangkan transport aktif itu tergantung pada energi yang tersedia. Untuk contoh mekanismenya, transport pasif itu seperti difusi terfasilitasi dan osmosis, sedangkan transport aktif itu contoh mekanismenya itu seperti pompa ion, endositosis, eksositosis. Lalu ini adalah kesimpulannya penting transportasi sel. Pertukaran gas. Pertama, pertukaran gas memungkinkan sel mendapatkan oksigen dan membuang karbon dioksida. 2. Penyediaan nutrisi. Nutrisi seperti glukosa masuk ke dalam sel untuk metabolisme. 3. Pengaturan lingkungan internal. Osmosis membantu mengatur keseimbangan air dalam sel. Keempat, transmisi sinyal. Pompa ion memungkinkan komunikasi antar sel, misalnya pada neuron. Oke, terima kasih banyak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.